Terima kasih dan selamat datang pada acara workshop Capstone Design bersama Profesor Dr. Insinyur Nasruddin M. Eng. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat mengikuti acara ini, serta semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Beladini yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Berikut saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. 3. Sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Elektro. 4. Pemaparan materi oleh narasumber. 5. Sesi tanya-jawab. Dan 6. Penutup. Namun, kami informasikan terlebih dahulu bahwa narasumber untuk acara siang ini akan bergabung pukul 14.00. Hadirin, marilah kita mulai acara workshop Capstone Design dengan berdoa bersama. Mari sejenak menundukkan kepala, seraya berdoa agar acara ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Kepada operator dipersilahkan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam biru
bersama padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singkirkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Hadirin yang kami hormati, sesi selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Elektro kepada Bapak Dr. Bambang Setia Nugroho. Disilakan. Baik. Suara saya kedengaran, Bu Linda? Kedengaran, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, hari ini kita bisa ketemu ya secara virtual untuk sosialisasi atau mungkin lebih tepatnya adalah penyamaan persepsi tentang konsep capstone design ya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan dosen Fakultas Teknik Elektro yang saya hormati, acara ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan updating kurikulum 2020 ya. Jadi kurikulum 2020 memang dalam rencana kita untuk diupdate ya. Apa saja yang update terbesarnya? Yang pertama adalah update mengenai TA, kemudian capstone design dan juga prep research ya. Jadi itu adalah satu rangkaian yang mungkin bisa misleading ya dalam definisinya masing-masing. Jadi kita nanti mesti konsep itu mesti clear. Kapan antara TA, kemudian capstone design dan juga wrap research. Yang kedua yang kita update lagi adalah tentu saja mengenai kurikulum, mengenai mata kuliah MBKM ya itu. Jadi dua hal itu yang major ya yang perlu kita update begitu. Dan tentu saja memerlukan partisipasi dari Bapak Ibu dosen semuanya. Nah untuk capstone design khusus ya kita akan masukkan dalam kurikulum 2020 karena itu menjadi konsekuensi yang harus kita siapkan ya kalau kita sudah mengadopsi outcome based education ya atau kurikulum berbasis outcome khusus bidang keteknikan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di ABET atau di IAB begitu ya, capstone design menjadi satu mata kuliah yang mandatori harus disiapkan diterima oleh mahasiswa ya, supaya mereka supaya pada saat suaranya bergema ya, supaya pada saat mereka nanti lulus itu tingkat kompetensi profesinya sebagai engineer bisa lebih kuat begitu. Dan juga mungkin kita bisa ambil satu benefit dari pelaksanaan capstone design yaitu soft skill yang lebih baik ya, terutama dalam hal kerjasama antar budaya kerjasama begitu ya, dan juga komunikasi. Itu mungkin yang bisa kita maksimalkan di pelaksanaan kurikulum atau di update kurikulum berikutnya. Nah, positioningnya kemarin yang sudah dipikirkan oleh teman-teman di tim kecil yaitu nanti TA akan bersifat sebagai capstone design atau capstone design nanti melekat pada mata kuliah TA begitu ya. Tapi monggo silakan nanti mungkin kita bisa diskusi dulu di sini
penyamaan persepsi tentang capstone design dan apa bedanya dengan riset ya. Nanti ada narasumber dari UI ya. Prof. Nasruddin. Sudah hadir belum Prof. Nasruddin? Belum, Bapak. Oh, belum ya. Nanti joinnya jam 2. Nanti beliau akan hadir dan mungkin memberikan penjelasan lebih detail mengenai apa itu yang dimaksud dengan capstone design dan juga mungkin bisa ditanyakan juga perbedaannya dengan riset ya. Nah, mengenai kalau kita sudah sepakat dalam hal konsep dari capstone design dan tujuan dan kemudian arahnya begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Prof. Nasruddin? Ya, betul. Oh iya, selamat datang. Maaf, Prof. saya geser jadi jam 2 ya. Nggak apa-apa, Prof. Makasih, Prof. Ya. Makasih atas kehadirannya, Prof. Jadi saya sampaikan dulu mungkin nih ke teman-teman juga bahwa tujuan dari pertemuan kali ini memang tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi tentang konsep capstone design yang nantinya akan kita adopt di kurikulum atau dirapihkan lah di kurikulum 2020 yang sudah kami buat sebelumnya. Itu Prof. Dan nanti setelah langkah ini baru kita nanti akan bereskan juga masalah administrasi dan juga proses detailnya di lapangan begitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Prof. Nasruddin yang sudah bersedia untuk hadir di acara ini dan menyampaikan pikiran-pikirannya tentang capstone design. Dan teman-teman semua rekan-rekan dosen, mari kita simak mungkin ya penjelasan dari Prof. Nasruddin dan juga sangat bebas untuk mengajukan pendapat atau bertanya begitu ya supaya kita bisa lebih yakin dengan konsep ini dan bisa kita jalankan dengan baik nantinya di kurikulum ke depan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan apa yang nanti kita jadi sepakat gitu ya, sepakat dan punya keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang baik yang bisa kita jalankan dengan serius gitu ya di akhir di kurikulum berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Bambang. Hadirin, kami perkenalkan moderator untuk acara workshop Capstone Design hari ini, yaitu Bapak Dr. Umar Ali Ahmad, STMT. Beliau merupakan Ketua Program Studi S1 Teknik Komputer. Bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab nanti, dimohon untuk raise hand atau mengirimkan pertanyaan via chat box. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Profesor Dr. Ing Insinyur Nasruddin M.Ang, yang dipandu secara langsung oleh Bapak Dr. Umar Ali Ahmad selaku moderator. Kepada Bapak Umar Ali Ahmad, disilakan. Terima kasih, Mbak Dinda. Pak Prof, bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Pak. Oke, baik. Izin, sebelum saya memulai diskusi kita pada hari ini, termasuk paparan presentasi tentang capstone design, saya ingin membacakan terlebih dahulu profil singkat terkait dengan pembicara kita pada siang hari ini. Izin saya untuk share screen ya, Prof, ya, terkait dengan CV dari Prof. Nasruddin ya. Jadi rekan-rekan sekalian, Civitas Akademika, Fakultas Teknik Elektro dan juga Civitas Akademika Telkom University yang sudah bergabung pada siang hari ini. Izin memperkenalkan pembicara kita, Profesor Dr. Ing Insinyur Nasruddin ya. Beliau adalah dosen tetap di Teknik Mesin Universitas Indonesia. Sudah 27 tahun nih Prof ya, berkarir di Teknik Mesin UI ya, dan riwayat pendidikan S1 di Teknik Mesin UI, lalu melanjutkan S2 di Belgia, dan S3-nya di Aachen ya, di Jerman. Melihat dari pengalaman beliau yang sudah malang melintang di tingkat nasional maupun internasional, kaitannya dengan acara kita pada hari ini adalah beliau juga sebagai Ketua Disiplin Chair Mechanical Engineering IABI, dan juga anggota evaluasi dan akreditasi IABI. Dan beliau juga Ketua Komisi Evaluasi dan Akreditasi LAM Teknik, dan juga anggota Komite Promosi maupun Demosi Dewan Guru Besar di UI ya. Dan ini juga pengalaman di publikasi, beliau juga
merupakan editor jurnal di Jepang dan juga di UI. Baik, Prof. Nasruddin, izin menyampaikan, jadi ada 1 jam, nanti silakan disampaikan untuk materi capstone design. Tadi seperti yang disampaikan Pak Dekan, kami di FTE sendiri saat ini yang sedang masuk ke dalam submission untuk IAB adalah program studi S1 Teknik Komputer ya. Adapun S1 Teknik Fisika, S1 Teknik Elektro sudah accredited general accredited IAB, dan S1 Teknik Telekomunikasi sedang proses evaluasi lagi. Jadi ini kaitannya dengan capstone design, ini akan sangat bermanfaat pada proses revisi kurikulum yang sedang kami lakukan tahun ini ya, dan ada beberapa mata kuliah maupun pengaturan ulang terkait dengan TA yang kami namakan dengan kegiatan di kurikulum revisi 2022. Baik, demikian Prof. Pengantar dari saya sebagai moderator. Selanjutnya waktu dan layar kami persilakan kepada Profesor Nasruddin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Umar Ali Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Dekan, Pak Bambang, kemudian juga nih Bu Levi yang selalu kontak dengan saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya untuk sharing ya dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Halo? Baik sekali. Terdengar? Silakan dilanjut, Prof. Sepertinya terputus ya, Pak. Terdengar, Prof. Bagus suaranya. Sebentar, kayaknya internet saya di sini agak kurang stabil kayaknya nih. Sebentar, saya pakai cadangan juga deh. Silakan, Prof. Oke, baik, saya cari cadangan dulu ya, nih ya, kelihatannya. Coba saya buka dulu. Halo, apakah kedengaran sekarang? Ya, terdengar, Prof. Ya, baik, mungkin kayaknya lebih baik yang ini. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah mengundang saya mewakili dari LAM Teknik. Juga mungkin kalau di IAB saya sekarang hanya sebagai ketua komisi untuk disiplin chair ya, untuk mechanical. Tapi sebelumnya juga saya ada di KIA-nya IAB ya, jadi memang ini satu rangkaian ya antara IAB dengan LAM Teknik ya, karena memang sama-sama di bawah payung dari PII ya, sehingga proses akreditasi itu menjadi sesuatu yang lebih sinergi lah ya, karena kita tidak ingin prodi-prodi itu harus berkali-kali ya melaksanakan akreditasi ya, antara akreditasi internasional maupun akreditasi wajib yang nasional. Ya, sekali lagi terima kasih pada Bu Levi dan juga Pak Dekan ya yang sudah mengundang saya. Oke, baik, mungkin saya langsung saja saya coba untuk share sedikit ya tentang capstone design yang diminta untuk menjadi topik hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, baik. Jadi memang apa sih ya kalau kita bicara dari sisi LAM Teknik dulu ya, apa sih yang membedakan antara LAM Teknik dengan BAN PT yang sebelumnya? Ya, kalau yang dulu BAN PT itu kan semua prodi bisa menggunakan instrumen yang sama. Tapi saat ini dengan adanya LAM, berdirinya beberapa LAM, maka akan fokus untuk sesuai dengan bidang prodinya masing-masing. Makanya berdiri beberapa LAM ya yang terkait dengan prodi yang ada di kita ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di bidang teknik ya, maka itu akan masuk kepada LAM Teknik ya. Nah, sehingga harus ada perbedaan
ya. Kalau misalkan sama saja antara LAM teknik dengan bahan PT, yang ngapain pindah gitu ya. Makanya kita ingin supaya ini bisa dispesifikkan ya antara LAM teknik dengan bahan PT. Nah, kalau yang paling mendasar perbedaan antara ban PT dengan LAM teknik adalah bahwa ada ciri-ciri keteknikan yang harus kita evaluasi ya ada dalam prodi teknik. Nah, salah satu yang harus kita evaluasi dan berbeda dengan yang apa ada di ban PT sebelumnya adalah kita akan mengevaluasi adanya capstone design ya, adanya capstone design yang ada di dalam kurikulum prodi teknik. Ya, jadi memang kita sudah sepakat bahwa yang namanya prodi teknik itu harus di dalamnya mengandung capstone design. Di samping juga yang lain adalah cirinya adanya basic science dan matematik. Ya, nah mungkin nanti juga saya akan sedikit menjelaskan apa sih perbedaan antara capstone design ataupun basic science matematik yang ada di dalam prodi teknik ya. Yang ada seperti kita sekarang ini dalam teknik itu ada prodi akademik, ya S1, S2, S3, kemudian ada prodi vokasi, ada D3, ada D1, D2, D3, kemudian S1 terapan, S2 terapan, dan S3 terapan, kemudian juga ada PSPPI, ya. Nah ini semua berada di dalam LAM teknik, ya. Nah sehingga semua prodi-prodi itu akan evaluasi di dalam instrumennya yang sudah kita buat itu adalah terkait dengan salah satunya capstone design. Nah memang ada beberapa hal yang mungkin sedikit membingungkan gitu ya. Apa sih sebenarnya capstone design? Apakah selama ini kita sudah melaksanakan capstone design? Ya, sebenarnya secara umum ya kita sudah melaksanakan capstone design ya. Tetapi memang mungkin kita belum mendefinisikan capstone design kita itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan ya. Nah, makanya mungkin dalam kesempatan ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu ya tentang apa sih yang dimaksud dengan capstone design yang kita inginkan sebenarnya untuk di prodi-prodi teknik ya, baik nanti akan diakreditasi oleh IABI ya dan juga oleh LAM teknik. Oke, baik. Nah, ini saya akan mengambil beberapa referensi yang saya gunakan ya untuk file hari ini ya. Ada beberapa file yang saya ambil ya. Yang utama dari sini ya ada beberapa referensi yang saya gunakan ya, dan juga mungkin nanti saya akan tampilkan contoh yang sudah kita lakukan di Teknik Mesin UI ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Ya, selama prinsip-prinsip dari capstone design itu sudah kita terapkan, maka kita bisa membuat capstone design sesuai dengan bidang kita masing-masing. Oke, baik. Mungkin sebagai pendahuluan ya, ini mungkin menjadi penting ya bahwa kita membuat suatu prodi teknik ya, maka alumni kita atau lulusan kita ya, mereka akan terjun ke dunia kerja. Jadi tidak akan kita membuat suatu prodi di mana lulusannya itu tidak bisa atau tidak diserap oleh pasar kerja. Ya, makanya semua prodi harus melihat dan mengevaluasi dirinya apakah prodi yang mereka buat itu masih dibutuhkan oleh pangsa pasar kerja ya. Nah, kalau misalkan memang tidak dibutuhkan ya sebaiknya diganti atau ditutup ya untuk dibuka prodi yang lain. Nah, itulah yang menjadi dasar juga bahwa kita harus mempersiapkan ya bahwa mahasiswa yang kita luluskan dari prodi kita ya mereka harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya. Nah, karena kita adalah bidang teknik ya, maka semua mahasiswa kita kalau bisa ya sudah punya jalur yang cukup baik ketika mereka nanti akan bekerja. Nah, salah satunya adalah masalah praktek desain ya, yang mana mereka juga akan mungkin nantinya berpraktek secara profesional ya. Kita punya di sini adanya PI ya, ada profesor insinyur ya, insinyur profesional ya, ada IPM, IPU ya, atau IP ya. Ini adalah salah satu cara bagaimana melihat bahwa suatu lulusan ya bisa bekerja sesuai dengan bidangnya ya dan diakui secara profesional. Nah, untuk itu prodi-prodi ini harus menyiapkan ya, jangan sampai nanti dunia kerja prakteknya seperti apa ya, sementara kita memberikan kuliahnya seperti apa ya, sehingga ada kesenjangan yang cukup jauh di antara dunia profesi dan juga dunia kampus ya.
Nah, kemudian juga kalau kita lihat bahwa ciri dari suatu capstone design ya, bahwa mahasiswa ya yang kita didik ya, dia harus bisa mengaplikasikan ya proses desain secara sistematik ya sesuai dengan bidangnya ya, baik teknik elektro, komputer, kemudian mesin, kimia ya. Kemudian juga dia harus menggunakan kode-kode dan standar ya yang ada digunakan di dalam pekerjaannya nanti. Jadi sudah mulai dikenalkan ya. Jadi di dalam capstone design kita sudah harus mengenalkan ya standar dan code yang biasa dipakai di bidang kita masing-masing. Ya, ini juga bisa kita harus kita terapkan di dalam kuliah capstone design kita. Nah, kemudian juga ya kita juga harus mempertimbangkan adanya pertimbangan-pertimbangan realistis ya yang ada di kenyataan ya, bahwa yang namanya engineer itu tidak hanya mendesain hanya sesuai dengan aplikasi engineeringnya saja. Ya, dia juga harus melibatkan ekonomi, pertimbangan ekonomi ya. Nah, ini juga harus kita perhitungkan juga gitu. Jangan sampai kita mendesain atau mahasiswa kita mendesain tapi ternyata tidak punya nilai jual. Apalagi sekarang ya pemerintah ingin supaya ada produk-produk yang bisa langsung bisa dijual di pasar ya dari penelitian-penelitian dan karya-karya kita. Nah, makanya perlu ada aspek ekonomi yang harus dipertimbangkan. Kemudian juga banyak aspek lingkungan ya. Ini juga aspek lingkungan yang sekarang juga berkembang yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kita buat ternyata juga merusak lingkungan. Kemudian sustainability ya, bagaimana dia bisa dibuat ya. Mungkin juga masalah etis ya, etika, kemudian masalah health and safety ya, masalah sosial ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa yang namanya problem-problem engineering itu harus juga mempertimbangkan aspek-aspek di luar aspek keteknikan. Makanya ketika kita memberikan tugas capstone design ya, maka kita harus melibatkan multidisiplin. Tidak hanya berpikir ya bahwa ini hanya membuat perhitungan-perhitungan atau desain secara teknis saja. Nah, sehingga kita harus mempersiapkan apa yang kita buat ya di dalam kurikulum kita ya, ada suatu titik puncak, culminating gitu ya. Bahwa apa yang kita berikan dari mulai semester awal sampai semester yang hampir akhir ya, mereka bisa mengaplikasikan ya. Ada suatu engineering praktis yang harus mereka lakukan. Ya, dan dari mana itu bisa didapatkan? Maka itu bisa kita dapatkan dari capstone design ya. Kalau mungkin juga ada namanya major design ya. Nah, ini yang perlu kita berikan ke mereka ya. Makanya kalau kita lihat di sini sebagai culminating, maka tidak mungkin dia akan diberikan di semester awal. Nah, ini salah satu juga keyword ya yang mungkin Bapak Ibu juga bisa atau mungkin sudah tahu ya, bahwa tidak mungkin yang namanya capstone design itu diberikan di semester 1, semester 2, 3, 4 gitu. Bahkan mungkin 5, 6 aja masih ragu kita. Ya, biasanya kita berikan di semester-semester tinggi. Supaya apa? Supaya mereka memang benar-benar akan mengaplikasikan ya keilmuan-keilmuan yang sudah kita berikan di semester-semester sebelumnya ya, dan diaplikasikan ya dengan aspek-aspek selain non teknis ya. Nah, kemudian juga ya seperti tadi disampaikan ya, jadi kita harus menyiapkan mereka ya, atau mereka harus menggunakan apa yang sudah kita berikan di kuliah-kuliah sebelumnya ya, itu mereka harus pakai ya. Kadang-kadang mahasiswa kita juga kan setelah lulus ya sudah, mereka tidak akan lupakan semua. Setelah itu ya nanti kalau dipakai dibuka lagi bukunya. Nah, ini yang kita harapkan mereka bisa menggunakan itu ya. Di samping juga nanti ada engineering standard ya yang mereka harus gunakan juga di dalam desainnya. Kemudian juga ada constraint. Jadi ciri dari sebuah capstone design ya, materinya itu atau topiknya itu harus multidisiplin ya, kemudian tidak di semester awal ya, kemudian menggunakan engineering standar ya, kemudian juga banyak constraint-nya ya, harus ada banyak pertimbangannya ya. Jadi memang seolah-olah ini adalah bagian dari suatu pekerjaan nanti di industri atau di lapangan ya. Nah, sehingga apa yang kita inginkan di dalam capstone design ini ya, yang kita inginkan adalah mereka bisa mendesain sebuah sistem atau komponen atau proses ya. Nah, jadi bisa macam-macam, bisa sistem, bisa komponen, bisa proses. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari customer ya. Ada customer needs di sana ya. Di mana kita juga harus mempertimbangkan constraint-constraint yang realistis ya. Bagaimana masalah ekonomi,
masalah lingkungan, sosial, safety dan sebagainya. Ya, itu semua harus masuk di dalam kuliah capstone design kita. Ya. Ya, sekali lagi bahwa capstone design ini harus menggunakan ya skill dan knowledge yang mereka dapatkan pada tahun yang sebelum-sebelumnya. Ya, misalnya di dalam kuliah matematika, ya, science, ya, ini juga harus kita gunakan di sana. Ya. Nah, kemudian sini kalau kita lihat bahwa ya, kalau kita bicara tentang capstone design, maka student itu harus bisa memunculkan atau mendesain sesuatu yang memang sesuai dengan bidangnya, ya. Kalau mechanical, kalau electrical, ya apa sih yang mereka biasanya kalau dipersyaratkan dari lulusan kita, nah itu harus muncul di sana, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kita sebut saja sebagai senior design project ya. Kenapa disebut dengan senior? Ya ini biar terkesan bahwa ini tidak diberikan di awal-awal, ya. Akan diberikan di semester akhir sebenarnya. Dan ini akan berbeda dengan skripsi, ya. Nanti mungkin juga kita akan diskusikan kenapa capstone design itu harus berbeda dengan skripsi. Atau mungkin juga kenapa capstone design itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah mata kuliah pilihan misalnya, ya. Nah, mungkin yang pertama tadi kenapa kita harus bedakan antara capstone design dengan skripsi. Pertama adalah bahwa namanya juga desain, ya. Maka desain itu harus ada syaratnya gitu ya, ada cara ciri-cirinya. Sementara skripsi kita ya tidak selalu isinya adalah desain. Ya, apalagi sekarang dengan tuntutan publikasi yang cukup tinggi ya dari Bapak Ibu dosen ya, maka kita lebih banyak ke arah riset sebenarnya di dalam skripsi kita. Ya, dan itu sangat berbeda dengan desain karena bisa jadi yang namanya riset itu dia tidak lagi membuat sesuatu yang peralatan ya yang hands on dengan sebuah desain ya, tapi hanya memvariasikan sesuatu yang sudah ada di sana. Nah, itu sangat berbeda dengan kriteria dari capstone design. Nah, makanya di dalam capstone design ini ya mahasiswa diharapkan bisa memang pertama mendesain, ya, kemudian juga mereka akan mencoba untuk membuat peralatannya dengan adanya hands on skill. Nah, ini juga sangat penting buat kita ya. Apalagi juga di IAB ya, ini praktikum juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya mungkin kemarin di era pandemi itu sangat sulit mendapatkan kriteria penilaian yang sangat baik ya untuk praktikum ini karena memang kita ternyata banyak yang melakukannya secara online ya, tidak offline. Nah, ini juga catatan ya. Banyak mungkin kalau yang sebelumnya di IAB sudah lakukan mungkin ada banyak biasanya di poin praktikum ini W biasanya ya, karena kita dalam 2 tahun 3 tahun ini mungkin tidak banyak praktikum ya. Nah, kemudian juga bahwa yang kita tantang mahasiswa kita di dalam capstone design ini adalah ya adanya creativity. Nah, ini juga penting. Jadi ciri dari suatu capstone design itu adalah open ended ya. Jadi tidak pernah ada jawaban yang pasti seperti soal-soal yang kita berikan dalam ujian mata kuliah kita. Ya. Jadi kalau misalkan 1 tambah 1 pasti 2 gitu. Kalau orang membuat misalnya di kuliah Bapak Ibu ada rumus yang dia pakai, jawabannya harus sekian gitu. Ya. Nah, ini di dalam capstone design itu tidak ada sesuatu yang fix, yang pasti. Justru yang dimunculkan adalah creativity, ya. Jadi makanya yang penting di situ adalah kita memberikan customer needs-nya seperti apa, ya. Kemudian silakan mereka berkreasi dan menggunakan semua ilmu-ilmu yang sudah disampaikan sebelumnya itu untuk mewujudkan customer needs-nya itu, ya. Nah, makanya ini juga mungkin pengalaman kami ya, mungkin juga sudah dilakukan di tempat Bapak Ibu. Dulu kami membuat tugas perancang atau capstone design ini ya dengan ide-ide kami sendiri, ya. Tapi sekarang mulai semester ini ya, kemarin ya kita sudah mewajibkan adanya mitra ya, adanya mitra yang akan diajak berkolaborasi untuk masuk ke dalam kuliah ini. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu mahasiswa kita dan kita sendiri sebagai pembimbing misalnya untuk mencari customer needs ya, karena customer needs ini menjadi sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya? Ya, jangan sampai kita mendesain sesuatu yang mereka tidak butuhkan ya. Nah, kemudian ciri yang lain adalah adanya teamwork ya. Jadi biasanya itu memang kita tidak akan memberikan kuliah ini sendiri-sendiri gitu per orang, nggak bisa. Karena memang banyak nanti
objektif dari kuliah ini ya, atau OBE-nya itu akan muncul banyak penilaian-penilaiannya itu di dalam, bisa kita ambil nilainya banyak dari Capstone Design ini. Salah satunya teamwork ya. Nah, bagaimana teamwork ini bisa dibentuk? Nah, ini juga sesuatu yang penting ya untuk lulusan kita, karena mereka akan bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin berbeda idenya ya, tidak sepaham dengan mereka, mungkin juga dari latar belakang budaya yang berbeda ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk menyiapkan mereka nanti di dunia kerja. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini yang cukup penting. Nah, ini yang menurut saya membedakan nanti antara kita di S1 ya dengan teman-teman kita yang ada di vokasi untuk yang D3 misalnya. Ya. Nah, ini perbedaannya di sini, bahwa yang S1 itu harus ada nilai kompleksitinya. Ya. Jadi jangan sampai nanti terlalu simpel ya. Nanti kan ada levelnya engineer, kalau istilahnya di Engineering Alliance itu ya. International Engineering Alliance, pertama ada engineer, kedua ada orang-orang yang memang bekerja di bawah itu ya. Untuk orang teman-teman di D3 misalnya, ada lagi yang technician ya, yang SMA ya, SMK misalnya. Nah, itu nanti akan berbeda. Nanti mungkin kita bisa lihat ya perbedaannya di mana. Ya. Nah, biasanya juga ya kita menginginkan yang namanya Capstone Design itu harus ada di dalam kelas dan juga di luar kelas ya. Jadi jangan sampai kita memberikan namanya Capstone Design itu cuma kuliah-kuliah seperti mata kuliah biasa. Nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian yang tadi balik lagi bahwa mereka harus bisa menggunakan pengetahuan yang mereka sudah dapatkan sebelumnya itu untuk digunakan di dalam desainnya. Ya. Kemudian juga ada engineering standard yang mereka gunakan, ya, adanya realistic constraint, ya. Nah, tadi ada ekonomi, lingkungan, ya, manufacturing, ethical, ya, health and safety, social and political. Ini bisa jadi bahan-bahan pertimbangan mereka, ya. Kemudian juga schedule-nya biasanya terbatas, ya. Mungkin tergantung Bapak Ibu ya, kalau bisa jadi memang bidangnya bisa jadi cukup 1 semester ya, atau mungkin juga ada yang 2 semester. Ya, kalau misalkan 2 semester pertama di semester yang awal itu adalah mendesain dalam pengertian menghitung ya, maka di semester selanjutnya adalah misalnya membuat prototipe. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu ya, atau juga bidangnya ya. Nah, kemudian juga memang ya harus jelas mereka mau membuat apa dan ya targetnya seperti apa. Ya, ini juga bagian dari ciri dari suatu desain ya, dari Capstone Design. Nah, ini sekedar gambaran saja bagaimana Capstone Design itu dilaksanakan oleh beberapa universitas yang masuk ke dalam ranking tinggi di dunia ya, baik di mungkin di QS ya, atau time higher education ya, itu semua kita lihat bidang-bidang engineering mereka menerapkan adanya Capstone Design ya. Kita tahu yang namanya MIT ya. Nah, kita lihat di sini ya, mereka akan berbeda-beda ya bagaimana struktur dari Capstone Design-nya ya. Kemudian juga ada yang tipenya ya, waktu pelaksanaannya dan di tahun keberapa. Nah, kalau kita lihat di sini ya memang ada yang perorangan, ya, ada yang grup gitu ya. Tapi kita mendorong supaya itu dilakukan secara per grup ya. Kemudian juga ada yang menjadi mata kuliah pilihan, tapi kalau kita lihat ini sangat sedikit sekali. Rata-rata kalau memang kita lihat di sini ya, universitas-universitas besar itu menjadikan itu sebagai mata kuliah utama. Makanya dia tidak boleh ya menjadi mata kuliah pilihan. Ya, karena kalau mata kuliah pilihan ada nanti lulusan kita yang tidak melakukan atau mengambil mata kuliah ini. Nah, kemudian lamanya waktu mengambil mata kuliah ini ya kita lihat ya, ini ada yang 1 semester, ada yang 2 semester, tapi rata-rata memang 2 semester karena memang rata-rata di universitas besar-besar ini mereka ingin membuat biasanya prototipe ya. Prototipe itu berarti kan mereka butuh waktu lebih panjang ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari waktunya, kita lihat di sini ya rata-rata tuh kalau kita lihat ya 4 tahun lah ya, di tahun keempat gitu. Ya, di tahun keempat mereka akan membuat mata kuliah ini. Walaupun ada beberapa yang memang di tahun ketiga ya sampai keempat ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana mereka di universitas besar di dunia ya, dalam ranking di bidang engineering ini menerapkan Capstone Design dengan berbagai macam versi. Nah, kemudian kalau kita lihat ya,
ini apakah ada dampaknya atau tidak ya. Paling tidak kita melihat bahwa universitas-universitas yang mempunyai ranking cukup tinggi di QS misalnya ya, kemudian juga di Times ya, Time Higher Education ya. Ini kita lihat di bidang engineering rata-rata mereka itu adalah orang-orang yang atau universitas-universitas yang menerapkan ini ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini ya, kalau kita tadi bertujuan membuat mata kuliah ini adalah menyiapkan lulusan kita untuk bisa berkarya nanti bekerja, ya berarti kan employer itu akan menilai ya, bagaimana lulusan kita itu bisa bekerja dengan baik di tempat mereka. Nah ini kalau kita lihat sini memang nilainya cukup tinggi ya di universitas-universitas ini. Nah ini kalau kita lihat kita ingin merujuk ke sana, makanya kan salah satu dampak dari ranking itu kan bagaimana reputasi dari lulusan gitu ya. Nah ini juga sangat penting, makanya bagaimana dia bisa siapkan bekerja di bidangnya masing-masing. Ini akan menjadi suatu poin yang sangat penting untuk employer ya, memberikan komentar terhadap atau mengisi bagaimana kualitas dari lulusan kita. Nah sekarang mungkin saya akan masuk yang lebih spesifik ya, karena kita ini adalah baik di LAM Teknik maupun di IAB ini menginduk kepada satu organisasi internasional yang mewadahi semua bidang engineering secara mendunia ya, maka kita membagi bidang kita itu ya sesuai dengan level pendidikannya ya. Kita mempunyai beberapa accord istilahnya. Jadi ya rujukan bagaimana membuat standar engineering sesuai dengan levelnya ya. Nah, di International Engineering Alliance mereka punya beberapa yang mungkin yang terkait dengan kita saat ini yang ada di kita. Yang pertama adalah Washington Accord. Nah, Washington Accord itu adalah untuk yang engineer. Jadi ini adalah S1 ya. Kemudian ada Sydney Accord ya. Ini untuk yang technologies. Ya, mungkin ini yang D3. Nah, kemudian ini ada Dublin Accord ya. Nah, ini akan terkait dengan technician. Nah, ini yang mungkin juga akan membedakan bagaimana sih kriteria lulusan dengan level-level yang seperti ini. Jadi apa bedanya antara anak S1 dengan anak D3 dengan teknisi gitu di dalam mata kuliahnya termasuk di dalam capstone design-nya. Nah, ini mungkin sebagai suatu gambaran secara umum ya, kita lihat bahwa yang namanya perbedaan antara engineer ya, kemudian antara engineering technologies ya dengan technician ya. Ini adalah di sini. Ya, untuk STEM-nya saja ya, untuk mathematics, natural science, computing dan sebagainya ini ya, bahwa kita sebagai S1 ini harus ada unsur kompleks engineering problem. Ya, artinya memang banyak constraint yang harus dipertimbangkan. Ya. Sementara yang D3 itu mungkin ya applied ya, prosedur ya, proses ya, sistem atau methodologies ya. Sementara yang technician itu ya mungkin ya sudah dipraktekkan ya, sudah ada semua ya, tinggal diulang-ulang saja, sudah sesuatu yang biasa gitu. Nah, sehingga nanti di dalam lulusannya ya, maka yang kalau engineer graduates ya, maka dia harus bisa menyelesaikan problem-problem yang kompleks ya. Kalau yang ini dia harus bisa mendefinisikan dan mengaplikasikan saja ya. Kalau ini adalah untuk dipraktekkan saja. Nah, ini akan membedakan nanti dengan kualitas dari misalnya mata kuliah di sini ya, di STEM ini, di Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Kemudian juga ada di, nanti kita lihat di desain, ini juga akan punya spesifikasi yang berbeda dari masing-masing. Nah ini kalau kita lihat mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu ya tentang ciri dari semua ini ya. Ya, ini untuk yang S1 ada complex engineering, kemudian ini ada broadly defined engineering problem, ya, kemudian ada well defined engineering problem. Ini adalah hal-hal yang membedakan antara satu prodi dengan prodi lain, antara S1, D3 dan SMK misalnya. Nah ini akan kita lihat ya. Ini akan kita lihat bagaimana kedalamannya, ya, masing-masing akan berbeda, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, apa sih yang dimaksud dengan complex activity, ya, apa sih yang dimaksud dengan broadly defined activity, apa well defined activity. Nah ini semua ada definisinya ya, jadi akan berbeda antara S1, S2, S3, S1, D3 dan technician dengan STM ya.
Nah, ini kita bisa mungkin nanti bisa saya sampaikan materi detailnya seperti ini ya. Kemudian juga tentang apa saja yang harus ini. Kalau di sini adalah disiplinnya, kalau di sini adalah subdisiplinnya ya. Ini juga akan berbeda ya. Nanti kalau kita lihat dari sisi waktunya ya, biasanya kalau yang dianggap oleh Washington Accord dan diakui oleh Engineering Alliance ya, bahwa masa studi itu antara 4 sampai 5 tahun untuk S1. Ya, jadi kalau ada prodi yang menyatakan bahwa dia kurang dari 4 tahun, biasanya agak sulit untuk masuk ke dalam akreditasi IAB. Karena IAB merujuk kepada Washington Accord itu harus 4 atau sampai 5 tahun ya masa studinya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya ASIIN ya dari Jerman itu ya terpaksa dikeluarkan dari Washington Accord ya, karena memang ASIIN di Jerman itu ya mungkin standar mereka ya. Mereka mengotot bahwa yang namanya bachelor itu adalah 3 tahun gitu. Nah, makanya kalau sudah seperti itu nanti ya akhirnya harus dikeluarkan ya. Makanya kalau saran saya Bapak Ibu ikuti saja yang ada di Washington Accord, karena ini adalah menjadi rujukan kita baik di LAM Teknik maupun di IAB sendiri. Nah, kemudian untuk yang technician itu 3-4 tahun ya, kemudian ini adalah 2-3 tahun. Nah, ini adalah hal yang membedakan di antara ketiga level ini. Nah, sekarang kalau kita bicara desain ya, apa sih yang membedakan tadi ya? Jadi harus ada kompleks problem. Ya, kemudian juga ada variety of perspective. Jadi jangan hanya di bidang engineering saja. Jadi ada faktor ekonomi, ada faktor tadi budaya, etika, kemudian juga safety ya. Ini harus menjadi bagian dari sebuah desain dari S1. Sementara kalau yang D3 ya, ini yang sudah umum, broadly defined. Jadi dia tidak ada kompleks problem ya. Kemudian untuk ini ya sudah ada ya, yang juga sudah orang udah tahu lah, yang sudah biasa rutin gitu. Jadi nggak ada tantangan untuk membuat sesuatu yang lebih kompleks ya. Nah, inilah yang membedakan antara desain dari sisi engineering di engineer S1, kemudian D3 dan juga di SMK ya. Nah, sekarang saya masuk mungkin ke bagian dari desain itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang namanya desain itu pasti sebelumnya ada sesuatu yang tidak jelas ya, kemudian menjadi sesuatu yang jelas ya. Kalau sebelumnya orang hanya bisa mendefinisikan sesuatu, kemudian akhirnya menjadi sebuah produk. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang cukup penting ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan customer needs ini ya, sehingga menjadi suatu produk. Nah, pertimbangannya pasti banyak ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini harus ada multidisiplin sebenarnya. Jadi jangan sampai kita hanya ngitung-ngitung secara teknis saja ya, hanya engineering saja. Perlu kita aspek bisnisnya ya, masalah ekonominya ya, kemudian juga mungkin masalah desainnya yang secara sisi yang non teknis ya. Nah, ini harus kita lakukan. Nah, ini kalau kita lihat memang yang namanya proses desain itu adalah sesuatu yang continuous ya, tidak akan berhenti, selalu ada improvement ya. Yang penting pertama adalah bahwa kita tahu sebenarnya kebutuhannya kayak apa. Ya, setelah kita dapatkan itu baru kita membuat rencana-rencana kita ya, kemudian kita membentuk sebuah design requirement ya, kemudian kita memberikan desain konsep dan juga evaluasinya ya, kemudian kita baru masuk ke detail design ya, kemudian baru nanti hasilnya akan disampaikan seperti apa, dan terus nanti apakah sesuai dengan kebutuhan dari customer, itu dibalikan lagi menjadi sebuah siklus ya. Nah, itu akan improve terus. Makanya kan kalau kita lihat produk-produk suatu dari teknologi itu tidak pernah berhenti, selalu improvement karena memang kita tahu mereka menggunakan desain proses seperti ini sehingga selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di pasar. Nah, ini juga kalau kita lihat banyak aspek ya yang apa sih yang mesti kita lakukan di dalam proses desain ya. Jadi yang penting itu misalnya problem identification ya, kemudian kita melakukan riset ya, dan juga nanti ada requirement specification ya, kemudian kita membuat desain. Semua ini akan terkait ya dengan sebuah desain yang baik ya. Nah, ini perlu kita lakukan. Nah, ini bagaimana menjadi sebuah produk yang kita memang inginkan ya. Ini adalah rangkaiannya ya, mulai dari kita tahu kebutuhannya, kemudian desainnya seperti apa, kebutuhan desainnya, kita membuat konseptual desain, dan akhirnya adalah detail design ya, dan selalu adanya proses iterasi ya,
ada feedback ya, sehingga nanti ada improvement yang kita bisa dapatkan ya. Nah, ini juga kalau kita lihat bahwa di dalam desain ya ada disebut dengan software quality ya, di mana kita akan menerjemahkan kebutuhan ya dari customer kita ya, sehingga nanti bisa menjadi suatu produk yang sesuai dengan engineering ya. Nah, ini mungkin contoh saja banyak bagaimana kita menyesuaikan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan dari customer. Nah, kalau kita lihat tahapan yang paling penting dari desain kita ini adalah desain konsep ya. Nah, ini juga harus disampaikan ke Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya tahapan penting dari suatu desain itu adalah brainstorming ya. Jadi jangan sampai idenya itu kita yang kasih langsung selesai gitu. Jadi kita harus memancing mahasiswa-mahasiswa kita itu adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan brainstorming ya. Jangan sampai nanti mereka hanya menerima sudah jadi ya, sehingga ya sudah dilakukan gitu aja ya. Ya, ini jangan. Makanya pertama kita harus brainstorming ide, biarkan mereka mencari ide-ide, mengusulkan ya. Kemudian bisa jadi akan mengkerucut, kemudian juga setelah diskusi lagi bisa jadi melebar lagi. Ya, ini adalah proses yang biasa ya di dalam konsep generation ya. Kita ingin mencari ide-ide sebanyak mungkin. Nah, jadi jangan kita matikan ide-ide itu, kita bilang wah ini tidak bagus, ini jelek gitu di tahap-tahap awal ya. Biarkan mereka mengeluarkan idenya ya, sehingga nanti kita bisa lihat mereka berdiskusi ya. Nah, kemudian baru nantinya ya setelah proses ini berlangsung ya, pasti ada satu yang disepakati nanti ya. Setelah diskusi mungkin cukup serius ya, masing-masing mengeluarkan pendapatnya, ada suatu konsep final ya yang akan kita terapkan. Nah, ini mungkin mereka juga sebelumnya sudah membuat ya skor ya, supaya mungkin lebih kuantitatif ya. Kenapa mereka memilih yang terakhir ini ya? Ini karena memang ada pertimbangan-pertimbangan yang harus mereka lakukan di sana. Ya. Nah, kemudian di bagian detail design ya, ini memang kita harus membuat apa yang kita desain ini dengan desain analisis lebih dalam ya. Kemudian juga kita akan membentuknya seperti apa dan manufacturingnya seperti apa, kita membuat simulasi atau prototipenya ya, kita mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek safety ya, ini semua akan muncul di sana. Nah, ini contoh saja di tempat kami di Teknik Mesin ya, mata kuliah Capstone Design ya. Kalau di kami itu adanya di semester ini ya, semester 6 dan 7 ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini jalurnya itu memang mereka bermuara ke sini ya, untuk memang tujuannya adalah untuk menggunakan keilmuan yang mereka sudah dapatkan sebelumnya di mata kuliah ini ya. Nah, ini dan kemudian ini menjadi mata kuliah yang wajib di semester ini ya. Jadi semuanya harus dapat ya. Nah, ini adalah learning outcome-nya seperti apa ya. Ini kita sebut sebagai tugas merancang 1. Ini adalah tugas merancang 2. Jadi memang kami membuat, mahasiswa kami itu harus membuat prototipe pada desain assignment 2 ini. Nah, ini contoh beberapa alat yang mereka buat ya di dalam tugas merancang mereka ya, tapi ini sekali lagi harus disesuaikan dengan bidang Bapak Ibu masing-masing ya, dan Bapak Ibu saya kira lebih paham tentang bidangnya masing-masing ya. Nah, ini biasanya juga ya kalau di kami itu kami membuat semacam lomba bukan lomba ya, presentasi lah ya untuk semuanya itu ya, kira-kira seperti ini nantinya ya. Jadi mereka akan membuat semacam eksibisi ya untuk membuat atau menunjukkan hasil mereka semua ya. Nah, ini contoh saja bagaimana mereka melakukan eksibisi dari desain-desain yang sudah mereka lakukan. Dan mereka membuat ini dengan yang cukup serius ya untuk eksibisinya, bahkan waktu itu kami mengundang sebelum pandemi ini ya tahun 2018 untuk mengundang orang tua ya, supaya mereka bisa lihat bagaimana anak-anak mereka membuat karya-karya dalam bentuk capstone design. Nah, mungkin kita lihat di sini ya. Jadi mereka pamerkan apa yang mereka sudah buat ya. Kemudian mereka nanti presentasikan di hadapan customer ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, mungkin saya percepat saja. Nah, ini mereka presentasi ya di depan
kita dan juga orang tua yang hadir ya, pada saat itu. Ya, nah, mereka juga tunjukkan beberapa produk yang mereka bisa hasilkan di sana, ya. Ya. Nah. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya tentang sedikit sharing tentang capstone design yang kita terapkan di IAB dan juga di Lam Teknik. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Pak Umar. Baik, terima kasih Prof. Nasruddin ya atas paparannya. Ini sudah ada beberapa yang sudah siap bertanya nih Prof. Cuman sebelum saya buka kesempatan ke audiens, saya izin satu aja Prof, boleh nanya Prof? Silakan Pak. Oke, ini kan kita dinamikanya kan sekarang lagi bicara kampus Merdeka, Merdeka Belajar, revisi kurikulumnya juga sudah lumayan fundamental ya saya lihat ya. Nah ini gimana ya kita supaya bisa tetap comply ke capstone tadi ya. Kalau boleh diberikan contoh konkretnya gitu ya. Ada beberapa hal di kami yang memang sekarang ini jadi dilematis juga gitu ya. Di satu sisi kita ikut konsep ini, tapi di sisi lain malah bertentangan gitu. Nah itu Prof, mohon kami bisa di-sharing best practice-nya seperti apa ya. Ya. Terima kasih. Oke, baik Pak Umar. Mungkin ini pertanyaan yang jawabannya juga kita butuhkan sekarang, termasuk di tempat kami gitu ya. Karena memang tuntutan MBKM ini untuk semua dari kita ya. Tapi pada prinsipnya kan gini. Kalau kita bicara MBKM yang sebenarnya MBKM sebenarnya engineering itu butuh MBKM gitu ya. Artinya tidak ada tadi ya, kalau kita memang terkait dengan industri ya, dengan mitra kita menyiapkan bahwa lulusan kita itu bisa siap bekerja, maka MBKM itu memang sangat cocok gitu ya, harus dilakukan gitu. Nah, tapi memang kalau misalkan MBKM-nya itu ya nggak tahu ya, kalau bahasa saya mungkin terlalu bebas gitu ya. Misalkan dengan SKS yang cukup besar dan tidak terkait dengan engineering. Nah, ini juga hati-hati ya. Karena memang apalagi kalau Bapak Ibu yang ada di atau ingin di IAB ya untuk diakreditasi, itu kan ada komponen berapa jumlah SKS ya untuk mata kuliah Basic Science dan Mathematics ya. Nah, itu juga hati-hati, jangan sampai persentasenya karena mempertimbangkan MBKM itu akan hilang atau turun ya. Nah, itu juga hati-hati. Nah, sebenarnya bisa kita siasati dan ini juga kami lakukan di tempat kami ya, bahwa kita bisa akui mata kuliah itu ya sebagai MBKM dan juga sebagai capstone design. Ya. Ya kan? Itu kan sebenarnya bisa-bisa saja kita klaim dia sebagai sebuah mata kuliah MBKM. Ya. Tapi memang tadi kalau kita masih menggunakan definisi MBKM yang realistis secara engineering gitu. Jadi kalau misalkan nanti mahasiswanya Pak Umar ambil MBKM isinya adalah misalkan mengambil mata kuliah seni tari gitu, misalkan ada 20 SKS misalnya, itu susah juga gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka kerja di industri sesuai dengan bidang kita ya, mereka ada sama lama di sana melakukan kegiatan, itu bisa kita klaim semuanya bisa gitu. Ya, tapi memang tadi ya kita harus hati-hati karena kan kalau kita punya learning outcomes yang sudah kita tentukan, apakah kita bisa evaluasi learning outcomes itu dari mata kuliah MBKM. Jadi kalau menurut saya kita bisa fleksibel sebenarnya Pak Umar ya. Kita klaim saja, misalkan tadi ada mata kuliah desain ya, kita taruh mahasiswa kita di industri misalnya. Ya, kita punya mitra. Ya, itu kan bisa kita klaim. Karena syarat-syarat MBKM itu apa sih? Apa misalnya? Kan harus ada MOU misalnya. Ya, ada peran dari mitra, ya mereka juga bekerja di sana. Ya, kita sepakati isi dari kegiatan itu ya. Itu bisa ya, capstone desainnya di sana gitu, itu nggak ada masalah gitu. Cuman tadi buat nggak tahu ya, kalau saya melihat kerja dosen juga makin berat tuh Pak dengan MBKM, karena kita harus mendefinisikan man to man gitu ya dengan industrinya gitu. Karena industrinya nggak ngerti ya apa itu MBKM, kita harus jelaskan. Karena kalau nggak didiemin aja tuh ya di sana namanya MBKM itu dipikir kayak kerja praktek aja gitu ya. Nah ini juga bahaya ya, makanya perlu ada komunikasi yang cukup intensif lah ya dengan industri supaya tujuan MBKM itu bisa tercapai. Jadi intinya kalau menurut saya kita siasati gitu ya.
kita siasati bahwa MBKM itu bisa cocok dengan tadi misalnya capstone design, ya. Kemudian juga mungkin dengan skripsi, ya, itu bisa kita lakukan seperti itu, ya. Jadi sekali lagi engineering itu cocok sebenarnya dengan semua itu. Gitu. Tapi tadi jangan terlalu banyak lah, ya. Kalau sekarang kan misalkan makin di luar prodinya makin bagus gitu kan. Tapi ya tadi kita kan punya profil lulusan, ya, nggak boleh sembarangan. Kalau profil lulusan kita ternyata setengahnya adalah ilmu budaya gitu, setengahnya adalah teknik, nanti lulusannya apa gitu. Nah itu yang menurut saya harus dijaga seperti itu, ya. Mungkin itu Pak Umar. Terima kasih Prof. Jadi kuncinya kaprodinya harus pintar-pintar menyiasati, ya, betul, dan berstrategi. Baik, ada. Buka sesi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penanya sesi pertama saya berikan kesempatan ke yang sudah resen, ya. Ada ini Pak Prof izin langsung 3, nanti mohon dicatat. Habis itu kita bahas satu persatu. Yang pertama saya panggil Pak Daru mungkin. Silakan Pak. Siap Pak. Baik Prof Nasruddin, terima kasih. Saya sangat setuju dengan output yang ingin dihasilkan oleh Capstone Design bahwa lulusan harus bisa merancang, mengimplementasikan dan seterusnya. Ya. Cuma kemudian yang menjadi pertanyaan adalah tadi dijelaskan harus ada pembedaan antara Capstone Design dengan skripsi. Kalau di kami disebut tugas akhir, Prof. Ya, ya. Tugas akhir pada dasarnya yang saya amati dan laksanakan selama ini sebenarnya perancangan juga dan sudah mengikuti alur-alur itu. Yang berbeda mungkin masalah teamwork, kadang-kadang memang dikerjakan perorangan atau bisa juga kelompok begitu, ya, tergantung apa yang dikerjakan. Tetapi proses dari mulai menemukan masalah, kemudian konsep penyelesaian, lalu strategi atau di kami sebutnya model sistem pelaksanaannya bagaimana sampai implementasinya seperti apa itu dikerjakan. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah kenapa harus dibedakan antara tugas akhir dengan Capstone Design? Karena menurut saya Capstone Design bisa dijadikan tugas akhir juga, nggak masalah. Tadi kalau dijadikan alasan bahwa dosennya perlu paper penelitian, ya memang bukan tugas mahasiswanya, itu tugas dosennya, ya. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua adalah saya sebenarnya ingin, yang pertama tadi kalau ada pengen tahu contoh mana yang Capstone Design, mana yang tugas akhir. Nah itu kalau memang harus berbeda seperti apa gitu, ya. Nah yang kedua juga contoh mengenai pertimbangan, mengenai tadi banyak sekali, ya, mengenai ekonomi, mengenai sustainability, mengenai environment. Karena begini menurut saya, mahasiswa S1, ini kita bicara S1, menurut pengalaman saya, kemampuan mereka untuk berhitung ekonomi dan seterusnya itu juga tidak terlalu banyak, ya. Nah, kemudian kalau kita di kerjaan beneran, itu juga sudah ada yang ngurus sendiri, orang lulusan ekonomi, orang lulusan ini dan seterusnya. Memang pertimbangan perlu, tapi sampai sejauh mana itu kita bicara itu, karena itu menurut saya memang mahasiswa mengerjakan bidangnya sendiri yang teknik aja itu sudah terengah-engah begitu, ya. Nah, ditambah beban ada perhitungan apakah ini menguntungkan atau tidak, ya, apakah ini atau tidak dan seterusnya. Nah, itu menurut saya bebannya menjadi berat untuk mahasiswa. Padahal kita sudah tahu kita punya yang namanya prodi dengan spesifik tertentu. Perancangan oke, tapi apakah harus sejauh itu? Kira-kira 2 pertanyaan itu, Prof. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Daru, dari prodi apa, Pak Daru? Dari telekomunikasi, Pak. Telekomunikasi, ya, oke. Oke, baik. Saya lanjut ke penanya kedua. Ada Pak Sudarmono, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak Umar. Mohon izin, Prof. Silakan. Dari paparan tadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, mengenai tadi salah satu poin penting dalam Capstone Design ini adalah kerjasama. Dengan demikian pemahaman kami, Capstone Design ini harus dikerjakan dalam kelompok. Mohon klarifikasinya. Nah, terus yang kedua, ini yang agak rumit. Kami dari Prodi S1 Teknik Elektro dengan background di Teknik Tenaga Listrik. Di bidang kami itu power system terutama,
ada bagian perencanaan. Nah, selama ini kami biasanya untuk perencanaan itu karena sifatnya memang harus sampai keluar suatu desain perencanaan hulu ke hilir itu dilakukannya dalam satu kelompok. Tetapi perencanaan itu tidak menghasilkan produk dalam bentuk hardware barang, tidak selalu. Kecuali kalau kita masuk ke dalam bagian yang sifatnya konversi. Tapi yang keluarannya itu selalu kalau di power system itu keluarannya adalah suatu bentuk misalkan pembangkit hybrid, konsepnya kayak begini, kemudian udah diuji dengan ini sampai keluar misalkan ini kalau diadu secara ekonomi, diadu dengan pembangkit lain dia bisa lebih bagus. Tetapi kan persoalannya ketika itu misalkan harus dibuat dalam bentuk hardware, itu akan kesulitan karena biayanya akan sangat mahal. Nah, paling banter juga kita prototype, tapi prototype itu tidak selalu dia bisa berjalan sesuai seperti yang kita inginkan. Karena dia butuh komponen-komponen yang prototype sekalipun, misalkan salah satu tugas saya pernah kami berikan ke mahasiswa itu mengkonversi energi suara menjadi energi listrik yang dasarnya dari tantangan dari suatu industri, tapi begitu masuk ke bagian hardware-nya, mahasiswa kesulitan karena mereka harus menggunakan satu perangkat yang harganya mahal dan tidak terjangkau oleh mahasiswa. Nah, dengan kondisi ini, apakah capstone design itu bisa produk akhirnya itu bukan barang, bukan hardware, tetapi sesuatu yang bisa tersimulasikan. Bahwa ini begini, kayaknya begini, kalau dioperasikan kira-kira begini dan sebagainya. Itu dulu, Prof, dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Sudarmono. Ini cocok nih, di kami juga gitu, Prof. Banyak yang akhirnya simulasi software ya. Jadi ya benar-benar real harus prototyping di hardware ataupun di instrumentasi gitu ya. Oke, ini penanya ketiga dari Kaprodi Teknik Telekomunikasi, Bu Leana, monggo. Bu Leana. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Pak Umar kesempatannya. Pak Nasruddin, mohon informasi nih Pak. Ada saya terpikirnya bahwa kalau tadi kan Bapak sempat jelaskan bahwa capstone design itu harus mengakomodasi multidisiplin area ya Pak. Misalnya tadi memasukkan sudut pandang sosialnya, kemudian budaya, ekonomi dan seterusnya. Nah, apakah itu harus dikerjakan oleh mahasiswa teknik, karena kan kami dari Politeknik ya Pak, oleh mahasiswa teknik itu sendiri, atau sebetulnya di dalam satu tim itu juga kita harus melibatkan mahasiswa dari prodi lain yang lebih bisa dikatakan lebih ahli gitu ya di bidang ekonomi, sosial dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua Bapak tadi kalau di prodi Bapak kan itu terpisah ya Pak antara, jadi capstone itu bukan skripsi ya Pak, tapi ada mata kuliah sendiri. Nah itu atas dasar pertimbangan apa ya Pak? Apa itu dipisahkan gitu? Karena tadi seperti yang Pak Daru tadi, Pak Daru Arsena bilang bahwa sebetulnya ada bagian yang dikerjakan juga di akhir di prodi kami. Nah, atas dasar pertimbangan apa di prodi Bapak itu dipisahkan begitu? Mungkin itu Pak dari. Terima kasih Pak Umar. Ya, terima kasih Bu Leana. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sesi 1 kita rekap dulu 3 penanya ya. Monggo nanti Pak Prof Nasruddin menjawab setelah ini. Saya diingatkan oleh teman-teman di sekretariat, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, mohon bisa mengisi absensi di link yang ada di chat box ya. Oke. Prof Nasruddin, untuk sesi pertama silakan bisa dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik Pak Umar. Mungkin yang pertama dari Pak Daru ya. Ini pertanyaannya cukup bagus ya. Dan ini mungkin juga pertanyaan yang sering muncul sebenarnya setiap kalau kita menjelaskan tentang capstone design ya. Bahwa yang namanya capstone design itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Bahkan kami juga pernah melakukan evaluasi ke prodi-prodi ketika dikumpulkan dosennya itu ditanya mata kuliah capstone design-nya apa. Nah, jawabannya padahal di dalam prodi yang sama itu beda-beda gitu. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Itu. Ya, sebenarnya sih ya boleh-boleh saja ya mereka mengakui itu, mengakui ini gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah bahwa ini adalah prodi yang sama gitu. Ya.
Kalau misalkan prodinya berbeda, ya bolehlah mereka mendefinisikan capstone desainnya berbeda. Tapi kalau dalam prodi yang sama, nah ini nggak bisa sebenarnya, harus sama gitu. Karena nanti terkait tuh dengan apa yang disampaikan tadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan gini, saya sudah jelaskan bahwa kita ketika meluluskan seseorang dari prodi kita, kita kan pasti punya profil lulusan, kan itu. Ya, dan profil lulusan itu harus dievaluasi oleh lembaga atau suatu lembaga yang misal memang menjamin bahwa apa yang mereka luluskan itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Ya, makanya ada lembaga akreditasi kan di situ. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan kita membuka prodi kemudian isinya terserah kita gitu. Ya. Karena apa? Karena memang ada penjaminan dan ini kan tanggung jawab kita ke publik gitu. Bahwa apa yang kita buat itu adalah apa yang kita iklankan itu, apa yang kita janjikan itu, apa yang harus kita keluarkan dari produk kita, ya. Nah, karena tadi ini adalah bicara bagaimana lulusan kita sesuai dengan profil lulusannya, ya, maka itu semua akan dibuat di dalam sebuah kurikulum, ya. Jadi nanti kita sudah definisikan bahwa misalkan tadi Pak Daru ya bidangnya dari Telkom misalnya. Prodi Pak Daru itu ya mendefinisikan profil lulusan untuk lulusan dari Telkom itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Ini kan hasil kesepakatan kita semua kan, nggak mungkin beda-beda ya di dalam prodi yang sama ya. Pasti akan sepakati dulu karena inilah yang harus kita buat nantinya ya. Kita maunya lulusan kita itu bisa ini bisa itu ya. Maka nanti di kurikulum harus tercermin di situ gitu. Nah tadi sekali lagi karena ini adalah bidang engineering, kita sepakat bahwa kita adalah engineering. Engineering itu harus punya desain gitu. Ya, sekali lagi sesuaikan dengan prodi Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kalau dia dalam sebuah kurikulum ya ada keterjaminan ya tadi makanya ketika dievaluasi oleh evaluator misalkan dari IAB atau dalam teknik dari asesor ya, ketika ditanya apa jaminannya bahwa lulusan Bapak Ibu itu di prodinya bisa tercapai learning outcomes-nya untuk desain. Kalau ditanya seperti itu kira-kira jawabannya gimana? Ya pasti kita jawab, kita sudah membuat kurikulum yang sesuai gitu. Ya, bahwa kita membuat kurikulum itu yang memang menghasilkan orang-orang yang bisa membuat desain gitu. Kan pasti kita jawab seperti itu. Kemudian dikejar lagi. Ya, dalam mata kuliah mana yang menunjukkan atau jaminan. Sekali lagi yang kita cek itu kan jaminan ya. Penjaminan bahwa lulusan kita itu adalah sesuai dengan profil lulusan yang kita janjikan. Ya, profil lulusan itu dicek oleh lembaga akreditasi gitu. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mengatakan bahwa mereka bisa desain, tunjukkan ada di mana, kan gitu. Nah, kemudian misalkan Pak Daru atau Pak Umar mengatakan nih, buktinya mereka mendapatkan mata kuliah ini, gitu. Oke, nah, pertanyaannya, apakah semua lulusan itu akan mendapatkan mata kuliah itu? Kalau jawabannya adalah iya, nggak ada masalah, gitu. Ya, sehingga terkait dengan tadi tugas akhir. Apakah tugas akhir itu adalah sebuah capstone design? Silakan, gitu. Silakan. Tapi Bapak Ibu harus menjamin bahwa semua tugas akhir itu memenuhi kriteria desain. Ya, kalau dia tidak memenuhi kriteria desain, berarti Bapak Ibu tidak sesuai apa yang Bapak Ibu janjikan di prodinya dengan profil lulusannya, gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu memang yakin ciri-ciri dari suatu capstone design itu ada di tugas akhirnya, silakan gitu. Ya, tadi kan sudah saya sebutkan beberapa ciri dari capstone design. Kalau itu ada semua nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau ternyata ada satu mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak Ibu ya di prodi yang sama ternyata tidak pernah menyinggung masalah desain. Yang ada hanya riset. Nah, ini salah siapa? Ya. Ini adalah salah di prodi. Karena prodi yang sudah menentukan ya, bahwa lulusan itu harus punya profil seperti ini. Itu saja sebenarnya gitu. Jadi kalau bahwa prodi bisa menjamin yang namanya tugas akhir itu adalah sebuah capstone design dengan ciri-ciri capstone design yang sudah dijelaskan tadi, silakan gitu. Tapi kalau misalkan nanti cuma melakukan sesuatu yang riset murni gitu ya, tidak ada unsur desainnya, ya berarti tidak masuk. Artinya apa? Bisa jadi ada satu mahasiswa, minimal satu mahasiswa di random misalnya ketahuan bahwa dia bukan melakukan capstone design, berarti tidak terpenuhi itu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau dia masuk ke dalam mata kuliah dan itu harus diambil oleh semua dengan ciri-ciri yang sama, ya berarti dijamin bahwa itu harus jalan gitu.
sudah pasti mereka melakukan gitu. Jadi masalahnya di situ saja, ya. Jadi kenapa kita harus bedakan? Cuma itu saja. Kalau Bapak Ibu bisa menjamin, ya sekali lagi bisa menjamin bahwa semua tugas akhir itu adalah desain, ya dan capstone design, silakan. Nah, kalau saya terus terang belum bisa menjamin karena saya tidak bisa mengendalikan kebebasan Bapak Ibu sebagai dosen untuk melakukan sebuah riset, ya. Karena kan memang ini salah satu apa istilahnya ciri dari seorang dosen itu ada kebebasan untuk berekspresi secara ilmiah kan gitu. Ya, kalau semuanya dibatasi harus desain, nanti ada yang protes lagi gitu loh. Saya bukan bagian, nggak ada di skripsi saya atau di tugas akhir saya isinya desain, isinya kayak gini, eksperimen yang ke arah riset gitu. Nah itu kan nggak bisa lagi. Nah, nanti akhirnya apa? Lulusannya juga ada yang tidak terpenuhi untuk itu. Nah, ketika itu kan ya, makanya nanti kan evaluator atau asesor akan lihat, oh ini bukan desain, ini bukan desain. Nah, kalau misalkan hanya berpegang pada tugas akhir saja. Nah, kemudian tadi betul yang disampaikan Pak Daru juga bahwa ngerjain yang engineering-nya aja udah kelabakan gitu, bahkan tidak cukup waktunya itu juga pada telat gitu kan. Nah, apalagi yang jarang muncul gitu kan. Nah, tambah beban aja gitu. Ya, karena kalau kita balikan lagi ya tadi bahwa kita menyiapkan sekali lagi menyiapkan profil lulusan kita bahwa dia bisa melakukan sesuatu dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, ya itu harus kita lakukan gitu. Harus ada banyak constraint-nya gitu. Karena ini yang kita ingin bedakan antara lulusan S1 dengan D3 gitu. Ya. Nanti kalau misalkan tanya apa bedanya gitu kalau begitu. Ya karena itu harus ada di situ. Analisisnya harus lebih dalam kan mestinya gitu. Anak S1 dibandingkan dengan D3 misalnya, ya. Nah, ini munculnya di mana? Ya ada di situ. Ya, makanya tadi salah satunya adalah bagaimana misalkan unsur-unsur non engineering itu masuk ekonomi. Dan ini juga tidak perlu sampai yang sangat dalam sebenarnya. Ya kalau misalkan ngitung BEP saja gitu kan itu cukup sebenarnya, ya. Jangan sampai mahasiswa kita gitu misalnya mendesain sesuatu, ingin membuat sesuatu ternyata biayanya miliaran gitu ya, satu alat gitu atau satu desain ya, yang kalau yang pemakainya itu adalah orang-orang biasa ya kapan mau dibeli kan gitu. Ini ekstrim, contoh ekstrim ya. Artinya pasti ada sedikit-sedikit unsur-unsur ekonomian atau bisnis itu yang pasti sudah kita perhitungkan. Ya, dan itu harus kita sebut gitu. Jadi nggak perlu yang sangat mendalam dengan rumus ekonomi yang pakai rumus panjang-panjang gitu atau mungkin juga dengan software yang aneh-aneh gitu misalkan nggak usah. Gitu. Pakai unsur yang misalkan break even point sederhana saja ya itu sudah cukup gitu. Hanya ada ingin menanamkan kepada mereka bahwa ada faktor lain yang harus mereka pertimbangkan. Ya, nah ini yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Daru ya. Tapi nggak apa-apa nanti kita kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan lagi kita diskusikan lagi nggak ada masalah kita bisa lakukan lagi. Kemudian selanjutnya dari Pak Sudarmono ya. Nah ini jadi memang kalau tadi saya tunjukkan ada beberapa mungkin universitas besar itu yang melakukannya tidak berkelompok ya. Kelihatannya memang mungkin bisa jadi kualitas dari mahasiswanya juga mungkin beda kali ya dengan kualitas mahasiswa kita mungkin atau sama mungkin ya mahasiswa di Telkom ini setara dengan MIT lah mungkin begitu ya misalnya ya itu mungkin dengan sendirian bisa kali bikin seperti itu ya tapi kalau kita kelihatannya masih butuh proses pembelajaran yang lebih cepat dengan cara berkelompok ya makanya memang kita menyarankan ciri dari satu capstone design-nya harus ada kelompok supaya ada diskusi di sana ya. Jadi kalau mau sendiri ya boleh-boleh saja, tapi kalau kami menyarankan sih memang sebaiknya dan buat kita level kita itu memang berkelompok karena banyak aspek-aspek penilaian yang bisa kita lakukan di sana. Karena bisa jadi apa yang kita nilai di dalam capstone design kita itu nggak sebanyak apa yang mereka lakukan gitu, ya. Karena sendirian kan nggak mungkin mereka bekerja sama kelompok gitu kan nggak mungkin kita nilai dalam rubrik penilaian kita kan orang kerja sendirian kan gitu. Tapi dengan adanya ini kita bisa nilai di situ. Ya, presentasi juga ya, diskusi dengan kelompoknya seperti apa ya. Nah, ini mungkin aspek lainnya. Nah, kemudian apakah memang kalau kita membuat sebuah capstone design itu harus menjadi sebuah barang ya? Ya, tidak selalu. Apakah harus menjadi sebuah prototip? Tidak selalu. Ya, karena memang ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan dari prodinya gitu. Prodi sejenis. Mungkin Bapak Ibu kan punya asosiasi prodi ya. Nah, itu kan mereka sudah membuat itu. Kan nggak mungkin misalkan Pak Sudarmono membuat sebuah definisi yang namanya istilahnya tadi
desainnya itu adalah sesuatu yang berbeda dengan asosiasi keteknikan misalnya, ya, yang ada di prodi-prodi yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, kan gunanya itu seperti itu. Adanya asosiasi prodi sejenis itu adalah untuk kita sama-sama mendefinisikan bagaimana luaran dari mahasiswa kita itu punya kualitas yang sama diharapkan. Nah kalau misalkan memang dari prodi yang terkait itu atau asosiasi prodi itu mengatakan bahwa cukup yang namanya desain bidang ini adalah seperti ini, itu cukup gitu. Ya, makanya tadi saya bilang saya terus terang saya belum paham misalkan bidang Telkom itu seperti apa, ya, bidang elektro seperti apa, tenaga listrik itu seperti apa. Itu kan pasti kita nggak mungkin membuat sendiri definisinya kan. Nah, makanya dengan asosiasi perguruan tinggi yang sejenis ini akan prodi sejenis yang akan membantu kita untuk ke sana. Jadi tidak harus dia dalam bentuk barang. Kalau bilang bahwa prodi ini mengatakan bahwa ini cukup sebuah desain adalah software, silakan gitu. Ya, kalau ini adalah sebuah barang prototip yang harus kita buat. Nah, saya sendiri ya di bidang teknik mesin itu tidak harus membuat barang kalau di kita. Ya, tapi dia punya desain yang bisa dibuat nantinya. Dan itu cukup gitu. Ya. Yang penting unsur-unsur desainnya itu udah masuk di sana, ya. Sehingga kalau misalkan ujungnya adalah sebuah prototype, sebuah mungkin simulator atau apa gitu, atau mungkin juga yang sangat desain sekali ya, detail desain saja, itu cukup saja. Kan Bapak Ibu bisa bayangkan nih misalnya gitu ya, ada prodi kalau elektro tadi kita bicara Telkom itu masih mending lah gitu ya. Sekarang kalau Bapak Ibu bayangkan kalau harus jadi prototype misalnya teknik sipil gitu misalnya, dia merancang jembatan. Nah, kalau semua membuat jembatan kira-kira berapa miliar dananya gitu. Nah, ini kan nggak mungkin itu kita lakukan, ya. Jadi memang sampai kriteria disesuaikan oleh asosiasi prodinya, ya. Nah, ini sangat tergantung oleh mereka, ya. Tapi menurut saya tadi kita tidak harus membuat dalam bentuk prototype, ya. Tetapi makin tinggi levelnya itu makin bagus, gitu. Ya, tadi makanya kan ada yang 3 semester, ada 2 semester di sana, ya. Bahkan mereka juga tadi kalau Bapak lihat di internet atau tadi saya tunjukkan di tempat kami, mereka ada pameran gitu. Kalau pameran cuma buku kan atau buku laporan kan nggak seru gitu kan. Ya, misalkan ada pameran hasil ini gitu, hasil apa? Hasil karya desain gitu. Tapi isinya buku laporan, wah kayaknya nggak itulah gitu kan. Pasti kita akan membuat prototipe atau skema atau apa sih, silakan lah yang bisa dihitung, kan ada intinya itu, ada rumus yang dihitung gitu. Tapi jangan sampai juga kadang-kadang mahasiswa kita itu copy paste gitu. Ya, makanya jangan ada jawaban pasti, itu salah satunya itu. Jadi mereka ditantang gitu. Kalau enggak nanti Bapak Ibu ya biasalah gitu kan. Mereka ambil dari referensi yang mana gitu, ya ditugaskan seperti ini. Ada persis nih sesuai apa yang kita butuhkan. Ya, yang ditugaskan oleh dosen pembimbing, ya udah langsung aja kita salin, kita ganti-ganti, udah selesai gitu. Itu kan juga jadi bahaya, ya, karena mereka pasti nggak ngerti, asal masukin aja bisa jadi, gitu, ya. Makanya tadi diskusi, ya, kemudian brainstorming itu sangat penting, ya, dan harus sesuatu yang mereka hasilkan dengan pekerjaan mereka sendiri. Nah itu salah satunya kenapa memang arahnya ke sana, ya. Nah kemudian dari Bu Leana ya. Nah, kalau tadi disampaikan apakah mempertimbangkan kompleksitas itu dengan bidang-bidang lain yang mungkin di luar bidang kita, itu silakan, itu malah bagus. Kalau misalkan ya di Universitas Telkom ini ada teknik industri gitu, atau ada bidang fakultas ekonomi gitu, yang bisa kita sama-sama kerjasamakan dalam satu topik besar menjadi sebuah capstone design, di mana SKS-nya itu diakui oleh kita sebagai teknik dan SKS ini diakui oleh prodi misalkan ekonomi misalnya, itu sangat bagus. Justru itu yang kita inginkan gitu. Ya, mereka saling belajar nantinya gitu. Kalau tadi mungkin yang disampaikan Pak Daru ya, bahwa itu cuma yang sederhana-sederhana saja, tadinya semua begitu, tapi karena bergaul atau melibatkan teman-teman kita dari FEB gitu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, analisisnya dalam, wah itu tambah mantap itu gitu. Yang kita inginkan seperti itu. Tapi sekali lagi ini nggak mudah, pasti kerjaan Pak Umar akan banyak tuh, karena harus berkoordinasi dengan prodi-prodi lain tuh. Kalau enggak jadi lepas juga tuh, terserah juga nanti lah hasilnya kayak apa, bingung gitu kan. Nah itu makanya perlu disiapkan yang namanya prodi capstone ini. Kalau mau kita serius, itu harus kita siapkan dengan baik, ya.
Apalagi kalau tadi misalkan Bapak Ibu punya mitra industri, itu sangat bagus sekali. Ya, ya kalau namanya Telkom University ya udah pastilah mitranya Telkom lah, pasti banyak gitu. Ya, nah, itu sangat baik sekali karena nanti customer needs-nya udah ada di sana itu. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan apakah kenapa sih gitu di tempat saya ya misalnya itu harus dipisah antara capstone design dengan skripsi atau dengan tugas akhir. Ya tadi aja Pak, Bapak Ibu ya. Siapa yang bisa menjamin bahwa lulusan kita itu pernah membuat desain ya kalau hanya kita gantungkan kepada skripsi atau tugas akhir. Karena tadi Bapak Ibu tidak bisa memaksa ya, Bapak Ibu tidak bisa memaksa dosen untuk membuat tugas akhirnya itu adalah desain. Karena nggak ada kewajiban untuk seperti itu. Ya, untuk tugas akhir atau skripsi itu tidak ada kewajiban untuk desain. Ya. Nah, kalau tadi saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu bisa menjamin semuanya adalah desain, ya itu Bapak Ibu harus sepakati dulu. Jangan sampai nanti di tengah jalan, oh saya nggak mau. Misalkan ada dosen yang bilang saya nggak mau, saya maunya yang levelnya seperti ini, bukan desain. Nah, berarti kasihan itu mahasiswa yang dibimbing oleh dosen yang tidak mau dikatakan sebagai desain, maka secara de facto temuan itu adalah mereka tidak mendapatkan mata kuliah desain. Artinya apa? Capaian pembelajarannya tidak terpenuhi. Nah, kalau asesor tahu, kalau evaluator tahu, maka dikatakan tidak menjamin semua lulusannya adalah melakukan desain. Sama juga dengan tidak menjamin lulusannya itu adalah mendapatkan mata kuliah basic science dan matematik. Sama juga dengan tidak menjamin bahwa semua lulusannya melakukan praktikum. Nah, itu sama gitu. Artinya apa? Ya, berarti kurikulumnya bermasalah gitu. Kalau kurikulum bermasalah ya tahu sendirilah Pak Umar nanti nilainya apa gitu kan gitu. Ya, nah itu. Jadi mungkin itu kenapa memang ada kecenderungan kita untuk memisahkan. Ya, tadi karena masalah di situ saja. Kalau memang udah pasti menjamin semuanya itu adalah desain, silakan. Gitu. Tapi kalau enggak, jangan. Karena nanti kasihan. Ya, ada mahasiswa yang mungkin dalam periode kuliahnya tidak pernah melakukan desain secara capstone. Ya, karena makanya capstone itu tadi itu secara umum menggunakan semua keilmuannya. Bukan nanti misalkan ada sedikit mata kuliah ini ada hitung-hitungannya sedikit dianggap desain, enggak gitu. Kita ingin semuanya lebih mempertimbangkan semua aspek. Ya. Nah, mungkin itu Pak Umar ya yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada. Terima kasih Prof. Nasruddin atas jawabannya yang sangat mencerahkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah ada 3 penanya yang mengantri di Zoom ya. Pak Prof, saya izin buka sesi kedua. Silakan. Ada Pak Bambang, ada Pak Uke dan Pak Iwan. Mungkin kesempatan pertama saya akan berikan ke Pak Bambang Sumajudin. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Prof. Dari hasil paparan Profesor, mungkin bisakah disebutkan bahwa ini mata kuliah capstone design ini tidak lain engineering design, tapi yang real gitu lah, yang real sesuai dengan yang nyatanya ada di masyarakat, ada di industri. Apa seperti itu Prof kira-kira ya? Bisa kita definisikan seperti itu. Ya, bisa jadi nah kalau demikian ya jelas kalau pengen persis seperti desain yang ada di industri itu ya pada banyak perguruan tinggi itu mustahil. Ya. Jadi mungkin kata kuncinya adalah sedekat mungkin, Prof. Jadi intinya sedekat mungkin sama dengan kenyataannya. Kalau misalkan kita mendesain sesuatu, misalkan mendesain alat deteksi apalah ya, deteksi makhluk hidup hama atau apa. Nah itu desainnya yang melibatkan ekonomi, melibatkan keamanan dari gelombang elektromagnetik, kesehatan, perizinan, ya pokoknya semuanya lah. Dan dalam kenyataannya pun itu selalu kriteria itu selalu bertambah, Prof. Ya kan ya? Di dunia itu kriteria selalu bertambah. Dulu mungkin nggak ada itu yang namanya batasan daya pancar harus sekian, ya kan? Akhirnya muncul. Jadi menurut saya memang ini bagus sekali. Menurut saya jadi ini bagus sekali dan ini tantangan yang memang harus dilaksanakan ini. Ya. Tapi kalau terkait dengan batasan mahasiswa mendesain, saya kira di semua mata kuliah teknik itu hampir selalu ada proses desain. Hanya memang desain yang hanya sisi engineering-nya saja begitulah. Jadi tidak meliputi aspek sosial, keamanan, regulasi, izin dan lain-lain itu nggak ada di sana gitu ya. Tapi ada di banyak mata kuliah itu ada desain. Jadi nggak perlu khawatir juga untuk masalah akreditasi. Tapi ini berkaitan dengan
berkaitan dengan sisi kemanfaatan, menurut saya memang ini harus. Ya. Nah, dengan tugas akhir saya kira jauh lah ya. Nggak mungkin ini tugas akhir ini dilaksanakan oleh satu mahasiswa. Jadi mustahil, apalagi 1 semester batasannya. Bayangan saya bagaimana kalau misalkan katakanlah ada 30 mahasiswa dalam satu kelas. Mungkin cukup dibagi menjadi 3 kelompok, Prof ya. 3 kelompok. Nah ini dosennya boleh jadi nggak 1. Boleh jadi, dan bisa lintas prodi. Ya. Dan kata kuncinya sedekat mungkin. Jadi nggak harus dipaksakan sama seperti di industri gitu, nggak harus gitu. Ya. Tapi kata kuncinya adalah sedekat mungkin, itu saja. Ya. Paling problemnya nanti kesulitan memberikan nilai. Gitu. Ya, selalu saja ada mahasiswa yang cuma nempel nama begitu selalu gitu. Tapi lah, ya itu kita lupakan dulu lah. Kita lupakan dulu. Yang penting ya perguruan tinggi bisa menghasilkan suatu produk atau apapun itu secara engineering plus apa ya, plus memenuhi aspek sosial, regulasi, pajak dan lain-lain. Ya pokoknya semuanya begitu. Tapi ya itu jangan dipaksakan sama seperti realitanya begitu. Nah itu. Dan problem yang kedua, andaikan ini diwajibkan, ini lumayan berat. Andaikan jadi mata kuliah pilihan, saya nggak tahu, mungkin mahasiswa yang pinter akan ngambil karena gampang lulus gitu, dan nilainya mungkin bagus-bagus begitu. Bayangan saya seperti itu, Prof, ya kan nggak? Ya, oke. Yang penting datang hadir ketika diskusi, oh, udah pasti lulus lah gitu. Saya kira itu ya kenyataannya nanti problemnya itu. Jadi kuncinya dosennya nggak 1, Prof, dosennya nggak 1, ya kan? Dan lumayan dosennya juga tambah sibuk. Dan satu lagi yang penting, kalau berkaitan dengan masalah akademis, ngitung-ngitung rumus yang rumit-rumit, ya dosennya yang turun tangan ngasih tahu cara ngitungnya, tapi mahasiswa yang ngitung begitu. Jadi nggak harus mahasiswanya, semuanya mahasiswanya gitu, dosennya turun tangan begitu. Gini loh cara ngitungnya, ya kan. Tapi sampean yang hitung gitu, bukan saya yang hitung gitu. Saya kira gitu, Prof ya. Ya. Terima kasih, Pak Bambang. Oke. Terima kasih. Baik, yang kedua saya berikan kesempatan ke Pak Uke. Monggo, Pak Uke. Baik, terima kasih Pak Umar. Selamat sore, siang Pak Prof. Nasruddin. Sore Pak. Perkenalkan saya Uke dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Temannya bisa dengar suara saya, Pak? Ya, dengar. Clear ya, Pak? Ya. Tes. Ya, saya dengar. Masuk, Pak. Oke. Ya, saya temannya Pak Bambang Sumajudin dan Pak Daru juga. Itu memang kami di Prodi S1 TT itu sudah mulai menerapkan tugas di Captain Design itu di salah satu mata kuliah, yaitu Prodi S1 Teknik Telkom itu di sistem komunikasi wireless dengan membuat suatu tugas besar yang dipresentasikan dengan perencanaan membuat suatu jaringan seluler LTE yang dipresentasikan, dan itu sudah berjalan lah, Prof. Terus kemudian nanti bisa diterapkan bagi mahasiswa yang ngambil tugas akhirnya di seluler gitu ya, Prof ya. Dan itu juga ada juga di mata kuliah yang lain, di optik dan sistem komunikasi satelit juga ada. Nah, terus kemudian kalau saya bandingkan gini, di sertifikasi kompetensi ya, itu kan di pas tes kompetensi di BNSP ya, Dok ya, Prof. Ya. Itu ada tesnya melalui ada tes tulis, terus ada tes observasi ya, mulai kecakapan, misalnya di optik itu bagaimana dia menyambung serat optik, terus mendapatkan redaman berapa, terus kemudian nanti yang ketiga adalah tanya jawab satu persatu. Nah, setelah selesai itu baru dinyatakan dia kompeten gitu ya, Dok, Prof. Nah, itu apakah bisa dibuat seperti itu gitu loh?
Tapi memang di dalam tes kompetensi itu prodi itu menyediakan alat-alatnya, misalnya alat K3 ya, keselamatan untuk memanjat tower base station gitu ya, atau melihat alarm di di BTS gitu. Nah itu ada perangkat ujinya. Nah apakah itu bisa dianggap sebagai Captain Design, Prof? Itu saja dong, Prof. Baik, terima kasih Pak Uke. Nah itu memang agak sulit ketika kita menilai kompetensinya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, silakan. Terima kasih Pak Uke. Terima kasih. Sama-sama Pak Umar. Kesempatan ketiga Pak Iwan Iwet, monggo. Baik, terima kasih Mas Umar. Suara saya terdengar? Dengar, Pak Iwan. Oke, baik, terima kasih Prof. Nasruddin atas penjelasan yang sangat lengkap. Dan rasanya mudah bagi kita untuk sepakat bahwa mata kuliah Capstone Design ini ditempatkan di akhir semester gitu ya, tidak di tengah bahkan apalagi di awal. Saya kira itu sepakat, Prof. Hanya saya ada pertanyaan begini, menurut Prof nih ya, menurut pengalaman Prof. Nasruddin dalam hal kaitannya dengan desain kurikulum ini, Prof. Ketika kita sudah menetapkan mata kuliah Capstone Design ini, apakah seharusnya juga diperlukan perubahan paradigma dan juga perubahan pendekatan di kurikulum-kurikulum awal gitu. Ketika kita bicara desain ini kan taksonomi Bloom yang paling tinggi nih, Prof. Kita bisa saja meletakkan itu di akhir saja tanpa mempertimbangkan kurikulum di depan. Tapi menurut saya sedikit pengalaman yang sudah kita pernah mengkoordinasi mendelivery produk ke industri, sulit menemukan alumni yang mampu untuk betul-betul melakukan desain. Saya pikir ini adalah soal kurikulum gitu ya. Sementara misalkan dalam contoh mata kuliah saya gitu ya, saya bisa memilih untuk mengajar itu di pengolahan sinyal nih, Prof. Saya di telekomunikasi, Prof. Itu fokus saya mungkin lebih kepada pendekatannya tidak ke creation tapi ke sintesis atau di bawahnya lagi. Saya bisa membuat dia latihan-latihan soal yang banyak sehingga dia merasa mampu di mata kuliah ini. Tapi ketika dia berhadapan dengan soal desain, saya kira tidak bunyi. Nah, ini nih pertanyaan saya, kembali ke pertanyaan saya. Intinya menurut Prof, apakah seharusnya dalam mendesain Capstone Design ini selain meletakkan di belakang, juga kita harus mendesain kurikulum ini dari awal gitu. Termasuk dalam pendekatan taksonomi Bloom-nya itu di kelas gitu, sehingga kita cukup efektif ketika di ujung itu kita berbicara soal desain, sudah mulai mengerucut, mahasiswa sudah mampu untuk mengkristalisasi dari beberapa topik yang sudah dia dapatkan, dia timba dari setiap mata kuliah yang ada di depan. Apalagi tadi Prof mengatakan di ujung ini kita harus mengajarkan kreativitas, sementara di awal nyaris tidak ada ruang kreativitas. Kalau salah ya salah gitu ya. Biasanya ya. Nah, tapi ketika kita berhadapan pada desain nggak seperti itu, pilihannya banyak gitu. Bukan soal benar salah, tapi soal optimasi. Mohon penjelasan, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ini pertanyaannya mirip dengan yang sedang kami hadapi saat nyusun borang IABI nih, Pak. Jadi terima kasih Pak Iwan sudah mewakili kami, Pak. Oke, monggo Prof. Nasruddin. Oke, baik. Mungkin yang pertama dari Pak Bambang ya. Tadi betul ya. Jadi memang ya nggak mungkin lah kita persis mengikuti apa yang ada di industri, apa yang ada di kenyataan sehari-hari di lapangan ya. Makanya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyiapkan yang sesuatu yang mendekati kan gitu. Betul tadi istilahnya mendekati itu cocok gitu ya. Makanya poin-poinnya itu adalah poin-poin apa sih yang dibutuhkan. Itu yang kita evaluasi nanti di lapangan. Ya. Makanya tadi ada istilah kompleksitas, gitu kan kita bisa ngukur gitu. Kira-kira nih kalau kayak gini masuknya kayak apa ya, desain kayak gini gitu. Sehingga jangan sampai juga ya kita memaksakan gitu kan. Wow, nggak ada yang bisa gitu yang namanya apa capstone design kalau ke itu mah nggak mungkin ada lah namanya capstone design karena nggak bakal persis. Nah itu juga nggak benar juga gitu ya. Jadi kita mendekati apa yang mereka butuhkan nanti ketika di lapangan. Ya. Nah, sekali lagi definisi capstone design itu kan artinya pemuncak ya. Artinya apa? Tidak boleh diberikan di mata kuliah, dianggap capstone design itu di satu mata kuliah tertentu. Misalkan nanti ada tadi di Pak Bambang, misalkan mau mengajar mata kuliah ini, dia memberikan hitung-hitungan. Nah, itu dianggap sebagai desain, sebagai capstone design. Kalau desain aja boleh mungkin, tapi capstone design nggak bisa. Ya. Mungkin tadi juga Pak Oke misalkan ada hitung-hitungannya dianggap capstone design gitu. Kalau desain ya desain memang benar, ngitung itu kan desain gitu kan.
Atau Pak Iwan memberikan sesuatu di mata kuliahnya ada hitung-hitungan dianggap capstone design itu. Itu enggak. Jadi yang justru itu apa yang diajarkan oleh Pak Bambang, oleh Pak Uke dan Pak Iwan di mata kuliahnya itu nanti di tugas yang namanya capstone design itu dipakai itu. Dan kita nggak tahu nanti mau pakainya apa, kan belum tentu. Ya. Belum tentu yang diajarkan Pak Iwan secara spesifik atau yang diajarkan Pak Bambang yang akan dipakai sebagai capstone design. Tapi mereka udah siap gitu. Mau dikasih tugas yang seperti apa mereka udah tahu. Pakai ilmunya ini, pakai ilmunya itu. Nah jadi saya setuju betul dengan Pak Bambang ya. Kalau bisa memang ya nggak mungkin lah kita mendekati persis ya. Tapi ya kita mencoba untuk memenuhi kriterianya. Ya. Makanya tadi istilahnya di IAB juga ya di Washington Accord itu kompleksitas gitu, kompleksitas. Ya. Terus juga ada constraint yang bervariasi. Ya. Ini tantangan untuk bachelor memang ya. Nah kemudian tadi kalau contohkan misalkan 30 anak ya dibuat 3 kelompok ya jadi satu kelompok 10 orang, waduh ini itu juga repot juga sih. Kalau Bapak Ibu bisa menilai dengan bagus ya dari 10 orang satu kelompok silakan saja. Perasaan 10 orang nanti ada pengendara penumpang gelap gitu kan biasanya ya. Ada yang cuma kerjanya cuma beli gorengan gitu kan, ada yang hitung beneran, ada yang simulasi, ada yang pijet-pijet gitu. Susah juga itu. Makanya ada presentasi tanya jawab itu kan untuk menguji juga ya sejauh mana mereka melakukan itu. Jadi kalau satu kelompok 10 orang kayaknya janganlah Pak Bambang ya, kebanyakan itu. Tapi betul tadi bahwa semua dosen itu bisa jadi pembimbing. Kayak di kami itu ada 10 orang yang jadi dosen pembimbing untuk mata kuliah capstone design ya. Nggak ada mata kuliah ini cuma berdua gitu. Aduh, repot kesian dosennya gitu. Karena mereka harus memenuhi capaian pembelajarannya sudah spesifik gitu. Berat itu evaluasinya nanti. Nah, kemudian dari Pak Uke ya, jadi betul ya bahwa apa yang ada di mata kuliah itu sekali lagi itu menjadi pemuncaknya nanti di capstone design ya. Jadi misalkan Pak Uke di bidang Telkom gitu, kemudian memberikan kuliah-kuliah ada hitung-hitungan gitu. Itu bagian dari persiapan untuk membuat capstone design. Kalau itu adalah desain sesuatu bagian dari apa itu ya memang iya. Ya, jadi nggak bisa kita sebut tadi sebagai capstone design kalau hanya ada di mata kuliah itu saja gitu. Yang kita ingin adalah mengintegrasikan semuanya gitu. Jadi nanti ada ngitung aspek ininya dari sisi Telkom, ada itu aspek sananya gitu misalnya. Itu lebih kompleks jadinya kan. Nah, kemudian juga kita harus membedakan memang antara sertifikasi dan kompetensi ya dengan capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah capstone design. Ya. Kalau misalkan tadi ya bahwa dia bisa lakukan ini, bisa melakukan itu kan keterampilan dia secara personal sebenarnya kan ya. Artinya dia bisa ini. Tapi apakah itu mencakup sebuah proses desain? Nah, kalau memang ada ya silakan. Tapi kayaknya susah juga ya kalau misalkan dia hanya spesifik di satu bidang ya. Ini kayaknya nggak bisa dianggap sebagai sebuah capstone design. Tapi kalau sebagai desain, bagian dari desain atau bagian dari capstone design mungkin bisa gitu. Ya. Ya, ini yang mungkin harus dibedakan ya. Karena tadi kalau misalkan nanti yang Pak Uke bilang bahwa mata kuliah saya adalah capstone design, nanti yang bilang yang lain juga gitu. Ya, saya mata kuliah juga capstone design gitu. Nah, itu padahal enggak, yang capstone design harus disepakati. Ya, semua itu adalah disepakati. Makanya yang paling susah adalah bukan mata kuliahnya sebenarnya kalau menurut saya kali ya. Ini terkait dengan kurikulum tadi Pak Iwan nih biasanya. Yang susah itu dosennya menyepakati biasanya. Ya, biasanya kita ada ego masing-masing lah gitu kan. Oh kalau menurut saya ini yang paling penting mata kuliah ini adalah ini mata kuliah saya yang paling penting gitu. Yang lain mah cuma ece-ece misalnya itu nggak bisa gitu. Makanya perlu ada kesepakatan nih. Tapi betul saya setuju dengan Pak Iwan tuh. Ya perubahan paradigma itu penting gitu. Karena kalau nggak ada perubahan paradigma tadi itu kita merasa mata kuliah kita yang paling penting di seluruh prodi gitu kan. Ya, seperti kejadian yang tadi saya ceritakan. Ketika ketemu dosen saya tanya mata kuliah capstone design-nya apa? Ya mata kuliah saya gitu kan. Karena apa? Karena itu menurut saya penting, susah gitu kan. Gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi betul. Jadi ketika kita mendesain kurikulum ya paradigmanya harus paradigma tadi, profil lulusan gitu. Ya, profil lulusannya kayak apa gitu. Emang bisa gitu kan misalkan Pak Umar gitu membuat profil lulusan sendirian gitu dengan mata kuliahnya dia sendiri gitu. Ya, kalau enggak namanya itu mah guru silat gitu kan. Bukan prodi gitu kan. Kalau prodi kan harus ada sesuatu komponen-komponen yang harus dilengkapi gitu kan. Ya, nggak mungkin kerja kita sendiri gitu. Jadi kalau ada orang mendeklar bahwa mata kuliah dia adalah capstone design, waduh, susah juga tuh ya. Maksudnya kalau mata kuliah dasar ya, Tapi kalau koordinator mata kuliah capstone design ya bisa mata kuliah itu, ya.
Jadi betul Pak Iwan. Jadi ini perubahan paradigma itu harus kita sampaikan. Ya, makanya dari profil lulusan disepakati oleh dosen, kita sampaikan ke mahasiswa gitu. Kalau misalkan mahasiswanya nggak bisa, pasti nggak lulus di prodi kita gitu. Dan kita juga sudah menentukan orang yang harus masuk ke prodi kita adalah orang yang misalnya backgroundnya adalah IPA kan gitu kan. Itu kan salah satu cara untuk memenuhi profil lulusan gitu. Kalau misalkan yang masuk sembarangan, gimana pertanggungjawaban kita untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan janji kita membentuk prodi ini? Ya, itu sebagian itu prosesnya gitu. Ya, makanya ketika kita menyusun kurikulum ya harus sepakati ya bahwa nanti kita harus punya desain. Nah, desain seperti apa silakan dirancang sesuai dengan prodinya masing-masing gitu. Ya. Dan tadi saya bilang yang namanya perhitungan di dalam mata kuliah kita itu sebenarnya bagian desain gitu. Ya, latihan soal itu mah desain secara prinsip itu desain gitu. Bisa menghasilkan sesuatu perhitungan itu desain. Ada nilainya di situ gitu. Tapi itu bukan capstone design ya. Ya, dan memang harus dirancang dari awal. Ya, makanya kan kalau kita di IABI atau di LAM teknik inilah paling nggak kita mulai ya. Kita mulai selalu dari graduate itu kan. Definisi graduate kita itu seperti apa gitu. Maunya kayak apa sih gitu. Ya, autonomusnya kayak apa gitu. Karena nanti akan pengaruh itu. Ya, apa sih yang membedakan misalnya Telkom di jurusan Telkom di Telkom University dengan Telkom yang ada di TB misalnya gitu. Ada yang spesifik Kak gitu. Apa yang mau dijual gitu. Itu kan yang kita janjikan. Gitu kan nggak bisa kita bilang pokoknya percaya aja deh gitu. Masuk ke sini pasti hebat gitu misalnya keluarnya nanti. Itu kan guru silat kalau itu saya bilang tadi kan. Kita kan harus menjanjikan apa yang kita sudah berikan ya. Disampaikan, makanya kan harus dipampangkan di internet, disampaikan kuliah kan gitu. Kalau guru silat kan enggak, hari ini mau belajar apa terserah gurunya gitu. Ya, paling enggak kita harus bertanggung jawabkan apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan janji kita. Ya, nah itu bisa dievaluasi gitu. Jadi gampangnya kalau beneran nih mahasiswa Bapak sudah melakukan desain, coba kita bisa tes random aja gitu. Bener nggak melakukan desain? Kalau pas ketemu enggak berarti enggak, kurikulumnya tidak menjamin tuh bahasanya. Makanya kalau dia itu menjamin, istilahnya itu kata-katanya itu. Ya, kalau menjamin itu kan berarti kan semuanya bisa gitu, semuanya harus gitu. Ya, walaupun mungkin nanti di random ya, misalnya di tes gitu. Nah, mungkin itu Pak Umar ya, mungkin. Siap. Terima kasih Prof. Analoginya cocok sekali dengan keadaan yang kami rasakan selama ini ya. Terima kasih dan mungkin ini masih ada penanya nih di rekan-rekan di FTE. Pak Ali, siap bertanya Pak Ali? Mana Pak Ali ini? Sorry. Ya. Oh ya, siap. Ya, Prof, izin ya kita sampai 15.40. Ini ya singkat saja. Singkat waktu. Ya, siap. Monggo Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Nasruddin atas pencerahannya. Ya kalau di riset itu kita kenal ada novelty ya, jadi dilihat dari metode atau udah sistemnya dan sebagainya begitu. Nah kira-kira kalau di capstone design ini nanti ukuran kebaruan, maksudnya begini. Jadi misalkan kan ada bikin produk A katakanlah apa ya, contohnya misalkan kendaraan pakai flipping begitu ya. Nah kemudian nanti kalau ada tahun berikutnya atau semester berikutnya tugas melakukan produk yang sama tapi mungkin ada sedikit penyempurnaan begitu. Nah, kira ukuran boleh tidaknya pekerjaan dari produk tadi gimana begitu. Kira-kira begitulah intinya. Boleh tidaknya misalkan tadi membuat produk yang sama tapi dengan penyempurnaan sesuatu gitu katakanlah. Itu apakah boleh atau harus produk yang berbeda? Jadi intinya begitu. Mungkin itu aja. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ali. Monggo, Prof. Oke, baik. Mungkin pertanyaan bagus dari Pak Ali ya. Jadi apa bedanya dengan riset gitu ya, dengan capstone design? Ya betul. Jadi kalau di riset kita pasti dikejarnya novelty, gitu ya. Ya sebenarnya sih semua yang kita lakukan itu novelty sebenarnya. Cuman level novelty-nya seperti apa kan gitu. Karena kan nggak mungkin juga kita melakukan persis yang sudah orang lain lakukan, yang nggak mungkin lah.
Ya, kalau soal udah seperti itu ya bocor lah namanya kan. Ya, pasti ada bedanya pasti kan. Nah itu novelty kan levelnya macam-macam gitu. Tapi novelty di riset dengan novelty di capstone design pasti beda gitu. Ya, ketika mahasiswa tadi, makanya saya bilang tahapan yang namanya brainstorming itu sangat penting. Kenapa? Karena di situ lahirnya novelty dalam level ya, sekali lagi dalam levelnya capstone design itu di situ lahirnya. Ya, tapi bukan se-novelty di dalam riset gitu. Ya. Jadi kalau dibilang apakah ada novelty, ya bisa jadi ada gitu. Ya. Tetapi tidak seperti yang ada di riset gitu. Ya. Kan tadi prinsipnya apa? Open ended kan? Bahwa yang namanya di capstone design itu nggak pernah ada jawaban yang pasti gitu. Ya pasti kan orang akan berkreasi beda-beda gitu. Kalau nanti kebetulan sama dengan orang lain ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Ya. Kalau masalah di paten dan lagi nanti kan, ini kan hasil kreasi mereka sendiri dan kebetulan mungkin sama dengan ide orang ya. Jadi dengan ada brainstorming ini adalah salah satu cara ya supaya kita menghasilkan ide-ide baru yang tadi saya bilang ya, kreativitas yang baru ya. Ya, yang mungkin kadarnya bisa jadi novelty gitu. Novelty itu kan kreativitas yang belum pernah orang lakukan gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau improvement sedikit saja itu sudah menjadi bagian dari novelty gitu. Tapi tidak seperti riset gitu ya. Nah, kemudian tadi apakah kalau misalkan ada improvement yang dilakukan dari produk-produk sebelumnya, silakan, itu malah bagus gitu. Ya. Jadi ada produk yang dikembangkan lagi, produk kembangan. Tapi kan juga ya, jangan misalkan ya ke tahun lalu dapat bentuk apa alatnya seperti ini, tahun ini cuma ditambahkan warnanya jadi hijau, tadinya hitam, misalkan nggak begitu gitu. Pasti kita ingin ada satu yang lebih dalam lagi perhitungannya. Nah itulah dosen pembimbing harus bisa memasukkan unsur-unsur capstone di dalam improve dari produk yang sudah dihasilkan sebelumnya gitu. Jadi saya kira itu. Jadi unsur-unsurnya bisa jadi ada novelty, tapi kriterianya beda dengan riset gitu. Mungkin itu, Pak Umar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apakah mau ada yang dikonfirmasi kembali sebelum kita akhiri sesi tentang capstone design pada sore hari ini? Pak Ali sudah terjawab ya Pak ya? Ya, sudah. Oke, makasih. Oke. Baik. Jika sudah tidak ada lagi, mohon izin Prof, ini kebetulan kami dibatasi sampai 15.40 ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas analogi, pemaparan maupun penjelasan yang sangat detail ya. Saya rasa sudah sangat inspiratif dan juga cukup menjawab beberapa kegampangan kami tentang capstone design pada revisi kurikulum maupun bagaimana cara menghadapi tantangan ke depan ya, yang mana salah satunya adalah MBKM. Baik, mungkin demikian ya Bapak Ibu sekalian diskusi kita pada sore hari ini tentang capstone design. Selanjutnya waktu dan layar saya kembalikan ke MC Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda. Baik, terima kasih Pak Umar. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara siang ini, mari kita berfoto terlebih dahulu. Dimohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Ada 4 slide ya Bapak Ibu, jadi ada 4 pose kalau bisa. Baik, slide 1 aman. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai sesi fotonya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Profesor Nasruddin dan moderator Bapak Dr. Umar Ali, serta para peserta yang telah menyimak acara workshop Capstone Design ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada tingkah dan kata dari kami yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih banyak. Maaf kekurangan. Ya, insya Allah nanti materi saya kirim ya ke Bu Levi aja ya, mungkin ya. Siap. Boleh Prof. Ya, insya Allah ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live.